Suatu ketika gadis itu berada di pasar. Ia kembali melihat pria kepala prajurit kerajaan yang ia temui di hutan beberapa malam yang lalu. Ia lalu berusaha kabur dari tempat itu dan tidak sengaja menabrak tubuh detektif Kim. Seketika tubuh detektif Kim terpental beberapa meter ke belakang. Ia heran dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki gadis itu. Kemudian Kim menemukan lagi kasus pembunuhan baru yang sama seperti kasus sebelumnya, di mana hanya tersisa abunya saja karena mayatnya dibakar. Saat mereka sedang diskusi, ia melihat gadis yang menabraknya tadi ada di kerumunan itu. Ia mulai curiga, mungkin gadis itu terlibat dalam kasus pembunuhan berantai itu. Mereka lalu mengejar gadis itu. Saat Kim hendak mengambil topinya, mereka malah dilemparkan satu persatu oleh gadis yang memiliki kekuatan luar biasa itu. Kim meyakini bahwa gadis itu bukan manusia biasa karena memiliki kekuatan yang luar biasa, dan itu tak lazim. Tak disangka gadis itu ternyata diam-diam mengikuti Kim dengan harapan ia bisa mendapatkan ingatannya kembali. Mereka pun mulai akrab dan Kim juga terlihat tertarik dengan gadis itu. Mungkin ia menyimpan hati untuk gadis yang memiliki paras cantik jelita itu. Suatu waktu, Kim telah mempunyai asumsi bahwa pelaku pembunuhan berantai itu adalah seorang vampir, berdasarkan bekas gigitan dan jejak yang ia tinggalkan. Dan benar saja, keesokan harinya, mereka memergoki seseorang berjubah hitam sedang menghisap darah dari leher korbannya. Lalu, Kim menyorotinya sinar matahari menggunakan pantulan cermin, dan itu membuat si vampir melepaskan korbannya. Gadis itu lalu mendekati vampir tersebut dan menatapnya. Ia merasa pernah mengenal wajah vampir itu di masa lalu. Kim sedang memeriksa keadaan korban vampir itu, dan tiba-tiba korban itu bangun dan hendak menyerang Kim. Dengan cepat, vampir itu melepaskan panah api ke arah korbannya tadi. Gadis itu berusaha mengejar si vampir, dan akhirnya sang gadis berhasil menghentikan vampir tersebut. Gadis itu bertanya lagi tentang dirinya. Barangkali vampir itu mengenalnya, karena ia sama sekali tidak ingat dengan masa lalunya, begitupun dengan namanya. Vampir itu lalu menjawab dengan jawaban yang mencengangkan gadis itu. Ia mengatakan bahwa dirinya juga seorang vampir. Jika ia ingin ingatannya pulih, maka ia harus meminum darah. Detektif Kim lalu datang menyusul mereka. Setelah sempat terjadi perdebatan antara Kim dan vampir itu, akhirnya mereka saling serang. Tapi sialnya, detektif Kim malah terkena panah pada bagian dada kirinya. Ia lalu ditolong oleh gadis itu. Hari demi hari berlalu. Kim dan gadis itu semakin akrab. Karena gadis itu tidak mengingat namanya, Kim memberi nama gadis itu Wolyung, dan gadis itu pun menyetujuinya. Hingga suatu ketika, gadis itu terluka pada bagian telapak tangannya. Lalu, Kim memaksa ingin melihat keadaan luka pada tangan gadis itu. Di sini ia baru mengetahui kalau gadis itu bukan manusia, melainkan vampir. Dan gadis itu pun juga berterus terang tentang naluri dan insting yang ia miliki. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat haus ketika melihat darah. Kim lalu balik menimpali bahwa ia yakin kalau gadis itu adalah vampir yang baik dan tidak akan memburu darah segar seperti vampir yang lain. Keesokan harinya, gadis itu kembali bertanya kepada Kim terkait dirinya yang seorang vampir. Ia bertanya mengapa dirinya tidak terbakar oleh sinar matahari dan tidak memiliki taring. Kim memberitahunya bahwa sifat-sifat vampir akan ada padanya saat ia meminum darah, termasuk dirinya yang akan musnah ketika terkena sinar matahari. Singkat cerita, Kim mulai menemukan benang merah misteri pembunuhan berantai tersebut. Seopil mengumpulkan informasi dari saksi hidup di pulau itu, bahwa dulu ada seorang pengawal kerajaan yang sangat setia pada raja, tapi pada akhirnya ia melakukan pengkhianatan. Ia meracuni putra mahkota. Karena perbuatannya itu, mereka dieksekusi di balai kota Kangwa. Penduduk meyakini bahwa arwah dari anak keluarga yang dieksekusi itu bernama Jeong In-yul menjadi vampir dan menuntut balas dendam. Dari hasil analisa Kim, ia juga menemukan fakta bahwa vampir itu datang setiap 3 hari sekali mengambil darah dan membakar korbannya. Kim juga menemukan siapa yang akan jadi target pembunuhan berikutnya. Mereka sedang merencanakan untuk mencegah hal itu terjadi, sekaligus memusnahkan vampir itu. Hingga saat waktunya tiba, mereka sudah mempersiapkan pasukan dan panah dari perak untuk melumpuhkan vampir yang terus meneror. Dan vampir itu pun datang.
Tapi dengan kekuatan yang ia miliki, vampir itu dengan mudahnya menghabisi pasukan Kim. Vampir itu lalu masuk ke dalam kediaman yang menjadi target korbannya. Seketika langkahnya dihentikan oleh detektif Kim, tapi lagi-lagi detektif Kim dibuat tak berdaya olehnya. Hingga saat ia sedang akan menghabisi nyawa Kim, Wol-yung datang mengancamnya. Lalu vampir itu berkata, cara matimu tidak jauh berbeda denganku. Dan kamu akan menjadi monster vampir sepertiku kalau saja kau ingat bagaimana kau mati dan siapa yang membunuhmu. Vampir itu mengingatkan Wol-yung kembali untuk segera meminum darah agar ingatannya kembali pulih. Ia pun segera pergi dari hadapan Wol-yung dan mengeksekusi korbannya. Kim dan Wol-yung segera menghampiri korban itu. Wol-yung sepertinya kembali teringat dengan kejadian yang pernah ia alami. Ia pun kemudian pingsan. Saat ia sedang terbaring pingsan, ia bermimpi tentang adegan mengerikan yang ia alami saat menjelang kematiannya. Kim yang merasa iba mencoba menyayat telapak tangannya dan memberinya darah agar ingatannya kembali pulih. Tapi Wol-yung menolaknya. Ia tak mau menjadi vampir yang mengerikan dan hidup dari menghisap darah orang yang tak berdosa. Rasa ibanya terhadap manusia ternyata lebih besar daripada rasa keingintahuannya terhadap masa lalunya. Keesokan malamnya, ia memberikan surat wasiat kepada Kim yang ia dapat dari saku pemberian pemuda yang membangkitkannya di hutan. Kim lalu berusaha membaca pesan yang terkandung di surat itu. Karena surat itu hanya berisi simbol-simbol yang sulit untuk dimaknai. Tapi dengan kecerdasannya, Kim berhasil menerjemahkan pesan simbol tersebut menjadi alfabet Korea. Isi surat itu berbunyi bahwa 30 tahun silam, putra mahkota diracun dan keluarga Jeong difitnah sebagai pelakunya. Itulah sebabnya Jong-yul menuntut balas dendam atas kejadian yang menimpa keluarganya. Kim terus menerjemahkan pesan tersebut, hingga akhirnya terungkap juga nama-nama pelaku yang terlibat dalam persekongkolan yang memfitnah keluarga Jeong. Dan ketika Kim menulis nama terakhir, ia mulai merasa ada yang janggal, karena nama depan orang itu mirip dengan nama ayahnya. Sambil terus menulis, akhirnya terungkap bahwa benar, nama itu adalah nama milik ayah kandungnya sendiri. Di saat yang bersamaan, pintu didobrak oleh sekelompok orang. Ternyata itu adalah ayah Kim beserta prajurit pengawalnya. Sontak membuat mereka kaget, terlebih saat Wol-yung dan ayah Kim bertatapan. Wol-yung seperti melihat wajah muda orang yang membakar dirinya. Pengawal ayah Kim langsung melepaskan anak panah berapi ke arah Wol-yung. Dan seketika vampir Jong-yul muncul menangkap anak panah itu. Mereka pun menghilang dari tempat itu. Vampir Jong-yul membawa Wol-yung ke tempatnya. Wol-yung meminta agar Jong-yul memberinya darah. Dan seketika permintaannya itu dituruti oleh Jong-yul. Setelah meminum darah Jong-yul, ia mengingat semua kenangannya dulu sewaktu masih hidup. Di sini kita dapat mengetahui bahwa Wol-yung dulunya adalah seorang permaisuri putra mahkota kerajaan Joseon. Dan saat itu, putra mahkota berbincang-bincang kepada Kim Shin, ayah detektif Kim, dan Jong-yul, bahwa ketika ia menjadi raja nanti, ia akan mengembalikan kerajaan Joseon kepada rakyat. Atau dengan kata lain, ia menginginkan sistem pemerintahan kerajaan menjadi sistem demokrasi, di mana rakyat akan memilih dan menentukan siapa yang berhak memimpin mereka. Tapi, keinginan putra mahkota tampaknya tidak disetujui oleh Kim Shin. Ia takut kalau sistem kepemimpinan diubah, dirinya tidak lagi mendapatkan jabatan sebagai pengawal raja. Sementara Jong-yul dengan kesetiaan tinggi terhadap putra mahkota hanya menjawab dengan patuh. Kim Shin yang tidak setuju dengan keinginan putra mahkota mengadakan persekongkolan jahat untuk membunuh putra mahkota dan memfitnah ayah Jong-yul sebagai pelakunya. Saat itu keadaan sudah kacau. Jong-yul akan ditangkap dan dieksekusi juga. Tapi Kim Shin datang dan menyuruh Jong-yul untuk pergi dan mengamankan permaisuri. Belum sempat meninggalkan tempat itu, mereka sudah dikepung oleh prajurit kerajaan. Beruntungnya, Jong-yul bisa mengalahkan mereka semua. Namun, prajurit lain masih mengejar mereka. Kemudian, Jong-yul memutuskan untuk membawa permaisuri ke satu tempat. Diikuti oleh Kim Shin, ibarat kata lepas dari kandang buaya, masuk ke dalam kandang macan. Berharap tempat itu aman dari kejaran musuh, ternyata tempat itu dihuni oleh vampir, dan Jong-yul pun menjadi korban vampir itu. Sebelum mati, Jong-yul berpesan kepada Kim Shin agar menjaga permaisuri dan putranya.
Tapi Kim Shin berniat lain. Ia ternyata sudah ditugaskan untuk membunuh permaisuri juga. Jika gagal, maka keluarganya akan dimusnahkan. Ancaman itu didapat saat mengadukan rencana putra mahkota kepada Raja Joseon. Ia pun memutuskan untuk menguncikan permaisuri di dalam kapal tua itu agar menjadi korban vampir. Tidak disangka, ternyata sang permaisuri berhasil lolos dengan anaknya, dan Kim Shin mengetahuinya. Kim Shin dan prajurit kerajaan lalu mengejar permaisuri. Namun permaisuri sempat menyembunyikan anaknya di semak-semak, sebelum akhirnya ia dikepung dan dibakar hidup-hidup oleh Kim Shin. Wolyung terlihat sangat meratapi nasibnya setelah mengingat semua kembali peristiwa yang menimpanya. Dan ia juga baru menyadari bahwa pemuda yang membangkitkannya dan sempat ia temui di hutan waktu itu adalah anaknya sendiri yang sudah beranjak dewasa. Lebih menyedihkan lagi, ia melihat anaknya terbunuh di depannya. Bahkan ia tak sempat memegang tangannya. Di saat yang bersamaan, detektif Kim sedang mendengarkan pengakuan ayahnya tentang semua peristiwa yang terjadi 30 tahun silam. Ayahnya mengatakan bahwa semua ia lakukan untuk melindungi keluarga dan Kim sendiri, karena ia diancam oleh sang raja. Dengan perasaan kecewa, Kim berkata kepada ayahnya bahwa lebih baik mati daripada mengemis hidup dengan orang lain. Dan mengetahui kenyataan yang sebenarnya, Kim merasa tak ada bedanya dengan seorang vampir yang hidup dengan mengorbankan orang lain. Ia pun juga bersedia membayar semua kejahatan ayahnya saat waktunya nanti. Singkat cerita, malam bulan purnama pun tiba. Saat itu sedang diadakan festival bulan purnama. Dan di sisi lain, malam itu juga adalah malam puncak pembalasan vampir Wolyung dan Jeongyul. Sang raja terlihat sangat senang karena acara festival telah dimulai. Tak lama kemudian, anak panah berterbangan dan membuat suasana menjadi kacau. Wolyung muncul di hadapan Kim Shin dengan sebuah panah, namun Kim datang menghalangi. Ayah Kim lalu diamankan oleh pengawalnya. Sementara, Kim yang sedang pasang badan berkata, "Aku sudah lama menunggu, dan jangan ragu-ragu untuk melakukannya, Wolyung. Aku harus mati. Kuharap ini bisa membayar sebagian dosa ayahku terhadapmu." Mendengar hal itu, Wolyung membalas ucapan Kim. Ia mengatakan bahwa ayahnya tidak saja menghilangkan nyawanya, tapi juga nyawa suami dan anaknya. Sementara, dirinya hidup selama 30 tahun dari hasil kematian yang tak wajar. Wolyung pun melepaskan anak panah tersebut. Sambil memejamkan mata, ia mengingat semua kenangannya bersama Kim. Sementara Kim hanya terlihat pasrah dengan semua yang terjadi. Ia pun ikut menutup mata. Karena merasa tidak terjadi apa-apa dengan dirinya, ia lalu membuka mata. Rupanya, Wolyung mengarahkan anak panah itu ke tempat lain. Ayah Kim yang diamankan oleh pengawalnya kini berhadapan dengan Jeongyul. Pengawal itu mencoba menyerang, namun sayangnya ia tak bisa berbuat banyak. Saat Jeongyul mendekati ayah Kim, lagi-lagi Kim datang menghalangi. Kim memperingatkan Jeongyul untuk menghentikan semuanya, dan ia akan menerangkan alasan ayahnya melakukan semua itu. Jeongyul yang emosi langsung melemparkan pedangnya ke arah Kim. Tapi dengan sigap, ayahnya mendorong Kim sehingga yang terkena pedang adalah ayah Kim. Kim yang tidak menerima kematian ayahnya berusaha menyerang Jeongyul dan mengatainya sebagai monster yang jahat. Kemarahan Jeongyul semakin menjadi-jadi. Jeongyul sudah menghunuskan pedangnya dan akan membunuh Kim. Namun tiba-tiba ia dihalangi oleh Wolyung. Ia meminta untuk berhenti membunuh lagi, karena mereka sudah selesai membalaskan dendam mereka. Tapi Jeongyul tidak ingin membiarkan Kim hidup. Ia ingin Kim mati malam itu. Tiba-tiba ia dilumpuhkan dengan menggunakan kayu yang terbakar oleh Wolyung. Dengan suara lirih, ia berkata kepada Jeongyul, "Sekarang kita hanyalah seorang vampir yang selalu haus darah dari orang-orang yang tak berdosa. Lagi pula, kita juga sudah membalas dendam, dan ini saatnya untuk pergi." Jeongyul pun akhirnya tersadar. Seketika ia membalik tubuhnya dan memohon pamit. Saat itu juga tubuhnya pun musnah. Sementara Kim hanya terdiam heran melihat kejadian itu. Hari sudah pagi, matahari mulai terbit. Menyadari hal itu, Kim meminta Wolyung untuk masuk ke dalam rumah dan berlindung. Tapi Wolyung memiliki kehendak lain. Sepertinya ia juga akan pergi. Ia berkata kepada Kim bahwa menunggu itu adalah soal waktu, sementara kepergiannya adalah sesuatu yang pasti.
Ia berharap akan berkumpul lagi dengan yang ia rindukan. Ia lalu melihat suami dan anaknya berjalan ke arahnya.